atau kita menggunakan library yang bernama IOStream ya. Biasanya kalau kita menggunakan Assalamualaikum, halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA atau SMK. Pada playlist ini Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Pada video kali ini Bang Rajo akan menjelaskan kode program pertama yang akan Sobat USL tulis, yaitu Hello C++. Oke, Sobat USL, kita langsung saja mulai. Oke, di sini kita ada code blocks yang sudah kita install ya. Kemudian kita akan bikin file. Kita buat file, kemudian pilih yang C++ source ya. Kemudian kita letakkan di tempat yang akan kita buat. Ketik saja hello halo C++ .cpp. Ingat bahwa extension daripada C++ adalah CPP. Oke, nah, kita akan tulis kode program pertama kita ya. Bang Rajo tulis dulu ya, nanti baru Bang Rajo akan jelaskan. Oke, ini kode program pertama kita. Di sini ada baris pertama ya, pada baris pertama ada tulisan include IO stream. Ini adalah header dari atau kita menggunakan library yang bernama IOStream ya. Biasanya kalau kita menggunakan mengambil data ataupun menampilkan data itu kita pakai IOStream gitu ya. Seperti pada line ketujuh ini ada cout. Nah, ini kita ambil dari IOStream gitu ya. Jadi perintah cout ini ada di dalam IOStream. Jadi kalau kita nggak pasang IOStream ini, maka perintah cout-nya nggak ada gitu ya. Jadi perintah cout ini adanya di IOStream dan kita akan menggunakan cout ini sehingga kita harus include ya. Include itu kan menambahkan ya atau termasuk gitu ya. Di dalam bahasa Inggris kan artinya seperti itu. Nah, kita letakkan nanti kalau kita perlu library-library lain dari C++, misalkan library matematika, library untuk menggambar, nah itu nanti kita include lagi untuk yang lainnya. Nah, kebetulan di sini kita cuma perlu untuk cout, maka kita include satu aja, yaitu IOStream. Seperti itu ya. Kemudian using namespace std ini artinya kita menggunakan nama dari objek dan variabel dari library yang standar gitu ya, library yang standar. Nah, ini dua baris ini akan selalu kita tulis ya, akan selalu kita tulis. Nah, baris ketiga atau sini ya, saya Bang Rajo hapus. Baris ketiga kosong, nggak ada masalah kita ada jeda kosong seperti ini. Mau kita 3 enter, 5 enter, ini nggak ada masalah ya. Ya. Jadi spasi kosong atau baris kosong itu di dalam bahasa pemrograman tidak apa-apa. Ya. Dimanapun Sobat USL ingin memberikan baris kosong dalam kode program itu tidak ada masalah. Ingin dirapetin seperti ini juga nggak masalah. Oke, kita enter. Biar rapih aja gitu, kita bedakan mana satu blok dibedakan dengan blok yang lain gitu ya. Kita kasih spasi atau satu kalau dalam apa namanya tulisan itu kan dalam satu paragraf ada beda antara paragraf satu dengan paragraf dua ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, kemudian ada int main. Int ini artinya integer ya. Integer artinya bilangan bulat. Main ini artinya fungsi ya, function, dan ini adalah main ini adalah fungsi utama dalam bahasa dalam kode program kita. Jadi yang akan dieksekusi nanti semua yang ada di dalam ini. Jadi
Yang pertama dieksekusi yang ada di sini gitu. Baru nanti kalau ada fungsi-fungsi yang lain, jadi kita akan belajar itu baru akan dieksekusi oleh bahasa C-nya gitu ya atau Variable C++-nya. Kemudian di dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya kurung kurung kurawal ini ya. Kurung kurawal seperti ini. Ini menandakan antara dia adalah blok ya. Ini untuk membuat blok. Jadi berarti si main ini isinya tuh ini. Gitu ya. Main ini, fungsi main utama ini isinya adalah ini. Antara kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Nanti juga di dalam sini nanti kemungkinan ada kurung kurawal buka sampai kurawal tutup juga. Itu menandakan bahwa itu punya dari yang di atasnya gitu ya. Punya ini berarti. Main itu berarti di bawah main. Di bawah main itu ada kurung kurawal buka. Nah, berarti dari sini sampai bawah sini sampai kurung kurawal tutup itu kepunyaan si main gitu ya. Nah, kemudian ada perintah cout. Cout ini gunanya eh, untuk menampilkan ini kita apa namanya tulisan ini ya. Perintahnya untuk menampilkan tulisan ini. Jadi kita Bang Rajo running ya keluar tulisan halo C++ gitu ya, keluar. Seperti itu. Nah, kemudian ada return 0. Kenapa ada return 0 di sini? Karena nanti kita akan belajar ya, kenapa harus ada return 0 di sini? Karena di sini ada integer ya. Jadi sesuatu ini kan function nih sebenarnya function ya, fungsi. Suatu fungsi kalau di depannya ada sebuah integer gini ya, dia harus mereturn sesuatu. Ya, fungsi itu tugasnya mereturn sesuatu, memberikan nilai balikan. Nah, karena ada integer ini maka dia return 0. Boleh juga return 10 gitu ya, nggak ada masalah. Ya return 10, return berapa, running lagi gitu ya nggak ada masalah, return 10 juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tapi pada umumnya kita gunakan return 0. Nah, untuk bagian ini ya, kecuali line ke-6, kecuali line ke-6 atau baris ke-6, itu akan selalu kita tulis dalam kode pemrograman kita. Ya. Jadi kita akan selalu tulis. Jadi yang isi dari kode program kita ini sebenarnya cuma satu baris ini. Ya. Yang baris 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 ini pendukung saja. Dan ini akan kita tulis terus ya. Kecuali nanti yang beda-beda yang bagian ke-6 ini tentu banyak nanti kode-kodenya gitu ya. Jadi ini kan banyak. Jadi yang akan kita tulis berulang ya ini. Kecuali baris ke-6. Jadi include using name space integer main kurung kurawal ini akan kita return 0 ini akan kita. Nah, di sini juga ada titik koma ya. Titik koma ini penting karena yang membedakan satu perintah dengan perintah yang lain itu adalah dibatasi oleh titik koma. Kalau dalam tulisan kita itu titik koma itu seperti titik gitu ya. Dalam kita menulis kalimat itu titik itu artinya berhenti. Ya berhenti. Bahwa ini satu kalimat selesai. Nah, itu seperti itu titik koma juga adalah pembeda. Di sini adalah menandakan bahwa satu perintah itu selesai di satu titik koma gitu ya. Yang membedakan satu perintah dengan perintah yang lainnya titik koma ini. Ya, seperti itu. Oke, sobat OSL ya. Cukup sekian penjelasan dari Bang Raja tentang program pertama kita ini. Nanti kita akan lanjut dengan penjelasan-penjelasan dan kode-kode program yang lainnya. Semoga sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari One String Lab karena video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.